Baiklah, kami dari kelompok 8, mata kuliah agama suku, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, teman-teman, judul materi kita pada hari ini yaitu tentang agama suku di era globalisasi dan modern. Teman-teman, coba kita membayangkan di dunia yang serba modern ini, di mana segala teknologi sudah secanggih ini, masih ada suara-suara kuno yang terus bergema. Nah, seperti judul materi kita pada hari ini, maka kita akan membahas tentang agama suku, tentang bagaimana perjuangan mereka tetap bertahan dan bagaimana mereka beradaptasi di dunia yang serba modern ini. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi pertanyaannya. Di mana di satu sisi dunia kita ini bergerak sangat cepat yang terhubung dengan teknologi-teknologi, dan di sisi lain masih ada kepercayaan-kepercayaan yang berakar kuat kepada leluhur-leluhur. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah kedua hal ini bisakah berjalan bersama atau malah saling bertolak belakang? Mari kita mencari jawabannya bersama lewat dari materi ini. Pertama-tama kita harus menyampingkan pandangan kita pada kepercayaan-kepercayaan ini. Kepercayaan-kepercayaan ini bukanlah seperti barang antik yang dipajang di museum. Mereka ini adalah warisan yang hidup, yang terus bernapas dan membentuk kehidupan jutaan orang di Indonesia, bahkan sampai detik ini. Jadi sebenarnya apa itu agama suku? Jadi agama suku itu ialah kepercayaan lokal yang diwariskan secara lisan, terhubung dengan alam dan leluhur tanpa kitab suci. Jadi agama suku itu adalah sistem kepercayaan yang sangat organik. Tidak ada kitab suci yang baku ataupun organisasi yang formal. Semua pengetahuannya diwariskan secara turun-temurun lewat cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Fokusnya itu satu, yaitu hubungan yang harmonis dengan alam, roh, dan para leluhur. Nah, kepercayaan ini adalah budaya itu sendiri, membentuk identitas, keseimbangan sosial, dan cara pandang komunitas. Artinya, komunitas ini percaya bahwa kepercayaan ini bukan sesuatu yang terpisah dari hidup mereka, tetapi justru kepercayaan inilah yang merajut semua kebudayaan mereka. Mulai dari cara bertani sampai cara menyelesaikan masalah, semuanya diatur oleh pandangan spiritual ini. Ketika pandangan ini dicabut, maka itu sama halnya dengan mencabut akar dari pohon yang sangat besar. Nah, kemudian hal apa sih yang membuat kepercayaan ini sehingga begitu unik? Nah, mari kita lihat jiwa dari alam ini. Dan kita lihat karakter intinya yang membedakan mereka dari agama-agama pada umumnya. Agama suku memiliki karakteristik inti, yaitu ikatan dengan alam, teologi kompleks, ritual identitas, tradisi lisan, dan adaptif. Nah, yang pertama, ikatan dengan alam. Dalam makalah kami kelompok telah memberikan contoh, yaitu contohnya untuk suku anak dalam di Jambi, hutan itu bukan cuma tempat untuk cari makan, tetapi hutan itu adalah ibu mereka dan ruang sakral yang hidup. Seperti yang kita lihat di poin terakhir, adaptif itu adalah kunci mereka bisa bertahan, kemampuan yang baru tanpa harus kehilangan jati diri mereka. Nah, mari kita bahas tentang lebih lanjut soal adaptasi ini atau biasa disebut dengan sinkretisme, di mana ini seperti seni untuk menggabungkan yang lama dengan yang baru. Nah, seperti yang kita lihat di sini, tradisi lokal seperti menghormati para leluhur itu tidak hilang begitu saja.
melainkan menyatu dengan agama formal. Dalam makalah kami sudah memberikan contoh, yaitu Kejaweng di Jawa. Nah, fleksibilitas seperti ini yang menjadi satu rahasia mereka supaya bisa awet berabad-abad. Nah, sekarang kita masuk pada jantung permasalahannya, yaitu globalisasi. Jadi globalisasi ini bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi ancaman, tapi di sisi lain bisa juga menjadi peluang untuk agama suku. Nah, mari kita melihat kedua sisinya. Kita mulai dari sisi gelapnya, yaitu ancamannya. Coba kita membayangkan globalisasi seperti gelombang tsunami budaya, di mana dia datang dengan membawa media, nilai baru, cara hidup baru, yang pelan-pelan tapi pasti yang bisa merusak fondasi tradisi lokal. Nah, ancaman ini timbul dari banyak sisi, di mana ada anak-anak muda yang merasa bahwa tradisi leluhur itu sudah tidak relevan lagi. Kemudian ada resiko homogenisasi, di mana budaya kita yang kaya ragam ini menjadi satu semua. Nah, ditambah lagi dengan stigma sosial yang sering sekali menganggap kepercayaan lokal itu ketinggalan zaman. Dan yang membuat paling sedih, setiap kali ada tetua adat yang meninggal sebelum sempat menurunkan ilmunya, itu bagaikan satu perpustakaan besar yang ikut terkubur bersamanya. Nah, tetapi di balik ancaman tadi, globalisasi ternyata juga menawarkan sebuah panggung baru, di mana dia ini bisa menjadi ancaman, tetapi globalisasi juga bisa menjadi penyelamat, di mana suara-suara kuno ini bisa memiliki cara baru juga untuk didengar oleh dunia. Nah, globalisasi juga memiliki dampak yang positif, yaitu pelestarian digital, kesadaran global, dialog budaya, dan penguatan identitas. Dalam makalah juga kami sudah memberikan contoh, yaitu ritual di pedalaman Kalimantan. Sekarang bisa direkam dan bisa disebarkan ke seluruh dunia melalui media sosial. Ini bukan hanya menyelamatkan secara digital, melainkan juga bisa memicu obrolan global. Dan yang paling penting, bisa membanggakan komunitasnya sendiri pasca melihat warisan mereka bisa dihargai oleh dunia. Nah, ketika kita sudah melihat tantangan dan peluangnya, jadi kita harus bagaimana? Dalam poin yang keempat ini, kita bisa membahas langkah-langkah konkret dan strategi apa saja yang bisa kita buat untuk pelestarian. Yaitu ada edukasi, teknologi, regulasi, dan komunitas. Di mana edukasi ini penting untuk generasi muda, dan teknologi menghasilkan alat untuk berkarya. Regulasi dukungan dari pemerintah memberikan payung hukum, dan yang paling penting yaitu komunitas. Komunitasnya sendiri ini menjadi jantungnya, yang memompa kehidupan ke dalam tradisi itu. Di mana dari semua ini satu saja tidak cukup, tetapi keempatnya ini harus berjalan berdampingan. Nah, kutipan ini benar-benar menjadi intinya. Kita bisa saja membuat dokumentasi sebanyak mungkin, membuat undang-undang atau festival budaya, tetapi ujung-ujungnya sebuah tradisi itu tetap akan hidup kalau dia dipraktekkan. Nafasnya ada di tangan komunitasnya sendiri. Mereka bukan objek yang dilestarikan, tetapi mereka adalah subjek utama sang penjaga apinya. Dan sebagai kesimpulan, agama suku adalah bagian penting dari identitas masyarakat karena menyatu dengan budaya, adat, dan kepercayaan leluhur. Di Indonesia, agama suku masih bertahan meski menghadapi tantangan globalisasi, stigma sosial, dan menurunnya minat generasi muda.
Namun, melalui pendidikan, dukungan masyarakat, dan teknologi, agama suku tetap dapat dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Demikianlah materi dari kami kelompok 8. Terima kasih.